Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan karena sudah hadir pada diseminasi hari ini. Oke, diseminasi hari ini mengenai salah satu tugas saya pada pendidikan guru penggerak, yaitu untuk mendiseminasikan modul mengenai budaya positif. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, baik, saya akan mulai saja. Izin share screen ya. Oke, semoga sudah tampil di layar yang terlihat. Oke, baik. Budaya positif ini merupakan salah satu modul pada program guru penggerak yang sedang saya laksanakan, yaitu pada modul 1.4, dan ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi aksi nyata pada modul 1.4 ini. Ya, sebelum kita memulai pada pokok bahasan yang akan saya bahas nanti, sebelumnya kita pahami dulu apa itu budaya positif. Nah, di sini ada pengertian mengenai budaya positif, yaitu budaya, maksud saya nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini tuh harus berpihak kepada peserta didik. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Dan budaya positif ini juga tentunya harus mengandung nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid di sekolah tentunya. Baik, di sini ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama mengenai disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima restitusi. Nah, di sini akan yang pertama dibahas mengenai posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang keenam itu masih restitusi, namun pembahasannya mengenai segitiga restitusi. Oke, masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, itu salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana penerapan kedisiplinan di sekolah kita tentunya ya. Apakah sudah efektif ataukah masih perlu ditinjau, dan apa sih makna dari disiplin itu sendiri gitu ya. Lalu bagaimana kaitannya disiplin positif tadi itu dengan nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Oke, sebentar. Nah, untuk disiplin positif sendiri itu adalah proses pembelajaran ya, karena tadi dari asal katanya sendiri disiplinnya itu belajar. Jadi untuk disiplin positif yang diterapkan pada pembelajaran pada sekolah itu merupakan salah satu proses pembelajaran juga bagi peserta didik. Kemudian di sini disebutkan bahwa disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi harapannya ini dengan adanya disiplin positif ini
peserta didik itu bisa mengkontrol dirinya dan kemudian juga bisa membentuk kepercayaan dirinya. Nah, yang terakhir di sini disebutkan bahwa disiplin positif adalah pendekatan pedagogi yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab, pemahaman, dialog, dan penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak. Karena kembali kepada makna dari budaya positif tadi itu harus berpihak pada anak. Tentu di sini juga tindakan-tindakannya itu harus dilakukan untuk mengembangkan perkembangan anak ya. Baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri apa? Tadi kan dibahas bahwa disiplin positif ini tuh berkaitan erat dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini tuh sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Nah, tadi dari pembahasan sebelumnya mengenai disiplin itu dapat diartikan bahwa disiplin itu merupakan kontrol diri ya, yaitu untuk belajar mengontrol diri, kemudian untuk mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulianya ini berbentuk nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikannya ini itu bersifat universal. Jadi, itu lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Nah, adapun nilai-nilai tersebut, eh, kalau di Indonesia itu ada nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang 6 poin ini ya. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sesungguhnya untuk nilai-nilai kebajikan ini tuh ada banyak dari ahli yang lain juga mengemukakan mengenai nilai kebajikan, tapi untuk Indonesia sendiri ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, yaitu yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi pembahasan mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Selanjutnya itu masuk pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Di sini akan dibahas mengenai yang pertama teori motivasi. Oke, teori motivasi perilaku manusia tentunya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ini biasanya itu dari motivasi eksternal karena datangnya dari luar. Nah, ini merupakan tingkat motivasi yang paling rendah ya dari perilaku manusia. Nah, jadi di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya gitu. Jadi ada rasa ketakutan ketika kita akan melakukan sesuatu, takut akan sebuah hukuman gitu. Makanya kita mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Kemudian teori motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau yang tadi untuk menghindari hukuman, yang ini satu tingkat lebih atas dari yang pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi kalau kita sebagai pegawai dalam sebuah perusahaan. Nah, ini juga motivasi ini masih dari luar ya, masih merupakan motivasi eksternal. Jadi ada rasa ingin dipuji, kemudian ingin mendapat pengakuan, imbalan, makanya kita melakukan sesuatu gitu ya. Dan di sini juga disebutkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu. Apakah itu berbentuk moral maupun materi. Nah, itu masuknya ke teori motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini merupakan motivasi internal. Jadi ini datangnya dari dalam diri sendiri gitu ya. Nah, tadi ini berkaitan dengan materi disiplin positif, yaitu tujuan dari disiplin positif itu tadi. Jadi ada keinginan
melakukan sesuatu yang memang dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Di sini ada muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa gitu ya kalau saya melakukan sesuatu. Nah, motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif nantinya tuh. Jadi tidak ada paksaan karena akan dihukum atau tidak ada iming-iming karena akan mendapat imbalan, murni dari dalam diri sendiri. Oke, nah di sini ada tadi kan sebelumnya disebutkan bahwa ada hukuman dan penghargaan ya, atau reward and punishment yang mungkin biasa kita lakukan, diterapkan pada peserta didik kita. Nah, di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kok bisa seperti itu gitu ya? Nah, di sini disebutkan bahwa penghargaan itu berlaku sama sebetulnya seperti hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi ya tadi ada iming-iming gitu ya. Jadi dia meskipun dikasih penghargaan, tapi seolah-olah juga bisa dinyatakan atau diartikan dia tuh dihukum. Namun di sini ada apa ya? Ada iming-imingnya gitu. Ada suatu imbalan yang akan diberikan. Ini juga dorongannya eksternal ya tadi sudah disebutkan, dan nantinya ini biasanya ada faktor ketergantungan, ada keinginan melakukannya kembali karena kita mendapatkan imbalan atau penghargaan. Maka dari itu tadi bahwa penghargaan itu dan hukuman sebetulnya perlakuannya sama. Yang pertama itu untuk hukuman itu seperti ada paksaan, tapi tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu juga. Nah, untuk penghargaan kita juga harus melakukan sesuatu dulu untuk mendapatkan penghargaan itu, gitu ya. Jadi perlakuannya sebetulnya hampir sama. Nah, terus apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini ada beberapa poin yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Misalkan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat. Nah, ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian ada murid diminta push up 15 kali, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, tindakan-tindakan guru ini itu masuknya kepada hukuman atau konsekuensi. Mari kita lihat terlebih dahulu apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Biasanya ya menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu tidak menyakitkan, tapi sesuatu yang harus terjadi karena itu konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi dengan adanya hukuman itu berbekas kepada si peserta didiknya, baik itu secara fisik ataupun secara dari hatinya gitu ya. Nah, beda dengan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek saja. Kemudian dengan adanya hukuman, anak jadi membenci kedisiplinan. Nah, tapi kalau misalkan konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus, ada respon atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, makanya dia cenderung untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian untuk hukuman dia merasa marah
kemudian ada rasa bersalah, ada rasa dipermalukan, kemudian ada rasa tak dihargai. Nah, jika untuk konsekuensi itu kehilangan hak, buat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi untuk hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya itu ya terletak ke si anaknya itu ya, penerimaannya seperti apa. Karena kalau hukuman biasanya apa dadakan gitu ya, itu tidak tertulis sebelumnya pada kesepakatan awal gitu ya. Kalau konsekuensi biasanya itu tertulis dulu untuk di kesepakatan awalnya. Misalkan kalau tidak mematuhi peraturan, kalau datang terlambat misalkan muridnya eh, lari lapangan misalkan ya tadi, jika itu sudah tertulis di peraturan maka itu masuknya konsekuensi, tapi jika tidak itu masuknya ke hukuman karena dadakan gitu ya untuk hukuman itu sendiri. Nah, tadi untuk ini, untuk tindakan guru yang sebelumnya dibahas, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku untuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat. Ini bisa ini masuk ke dalam hukuman karena apa ya? Itu jadi menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Kemudian lari keliling itu juga hukuman. Kemudian murid diminta push up itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Karena di sana ada rasa tanggung jawab yang harus dia tanggung gitu ya. Ada tugas teman yang harus dia ganti karena eh, sudah dia coret-coret itu ada konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol gitu ya. Nah, di sini juga konsekuensinya karena tersenggol ya dia harus membersihkan tumpahan air. Kemudian tidak mengenakan sepatu seharian. Nah, ini hukuman karena sifatnya menyakiti dia gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini kenapa berbeda dengan yang sebelumnya? Kalau yang tadi poin pertama itu hukuman, yang ini konsekuensi karena di sini sudah disepakati sejak awal. Ini kan khusus untuk pelajaran olahraga. Jadi untuk konsekuensinya juga dia mengelilingi lapang basket seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ya, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ini beda lagi ya untuk restitusi dengan hukuman dan konsekuensi. Oke, ini saya kemukakan beberapa saja ya untuk perbedaannya karena nanti di akhir ada pembahasan khusus mengenai restitusi. Nah, untuk hukuman misalkan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Itu mau tidak mau ya, karena ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Kalau restitusi itu sebuah pilihan. Nanti diserahkan kepada peserta didik. Nah, ini kembali lagi ini sangat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu harus berpihak pada murid ya. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat tidak nyaman jangka panjang gitu ya, berbekasnya tuh yang konsekuensi juga sama membuat tidak nyaman tapi jangka pendek gitu ya. Nah, kalau untuk restitusi justru itu dapat menguatkan si muridnya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk hukuman peserta didik itu cenderung merasa menjadi korban gitu ya, korban mendapatkan keadilan, merasa tersakiti gitu ya. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi ya dia membuat tidak nyaman gitu ya, kondisinya membuat tidak nyaman dan kemudian juga dia sedikit diabaikan. Nah, kalau untuk restitusi itu korban mendapatkan ganti dan murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Nah, di sini di paling bawah itu hukuman itu sifatnya negatif. Jika konsekuensi itu sifatnya netral dan restitusi itu sifatnya positif. Baik, kita lanjut
ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini sebetulnya setiap pokok bahasan saling berkaitan ya, karena sangat sangat mencakup atau menyangkut pada peserta didik. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi apa yang kita lakukan ini sebetulnya ini tuh untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, jadi kalau murid ada yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, jadi ada sesuatu yang atau ada kebutuhan yang tidak mereka dapat penuhi gitu. Jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan tadi. Ya, kita sebagai guru harus paham ada kebutuhan dasar manusia ya, karena kita sangat berkaitan erat dengan peserta didik yang mau kita harus mengidentifikasi apa kebutuhan mereka ya, sampai masing-masingnya setiap individu itu kebutuhannya sebetulnya apa. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian kebebasan, jadi kita butuh kebebasan, freedom, kemudian kesenangan, fun, dan kemudian penguasaan atau power. Nah, untuk kelima kebutuhan dasar ini tentu harus terpenuhi ya setiap kebutuhannya. Kan ini kebutuhan dasar setiap manusia gitu. Jadi untuk lima kebutuhan dasar ini tentu kita perlu perhatikan kepada setiap anak atau ke setiap peserta didik kita. Nah, kemudian bahasan yang keempat itu mengenai keyakinan kelas. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi mengenai hukuman, penghargaan, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Ini tertuang sebetulnya dalam sebuah keyakinan kelas yang tertulis pada setiap kelas peserta didik. Oke, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Nah, karena ini pembahasannya mengenai budaya positif, nah keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positifnya untuk menerapkan itu, untuk membangun budaya positif di sekolah, gitu ya. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas ini, itu diharapkan peserta didik itu dapat meningkatkan kedisiplinannya, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri. Jadi ya tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming. Itu kaitannya nanti dengan restitusi ya. Jadi murni itu keinginannya sendiri ya untuk keyakinan kelas ini. Oke, mengapa keyakinan? Karena keyakinan itu merupakan nilai kebajikan ya atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini keyakinan itu tidak terlalu spesifik ya. Jadi keyakinan kelas itu sebetulnya mirip sama kontrak belajar. Namun di sini keyakinan itu sifatnya universal, ya tidak terlalu spesifik. Dan juga di sini ada ciri-cirinya keyakinan kelas. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kan kalau di peraturan harus menggunakan apa, tidak boleh apa, itu sangat rinci dan konkret kan ya dituliskan dalam peraturannya. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu sifatnya abstrak saja, universal aja secara umum.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas ini harus kalimat positif redaksinya, tidak boleh kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, ini kan keyakinan kelas berarti dibuatnya juga dalam sebuah kelas. Nah, ini juga tidak perlu banyak-banyak poinnya. Jadi cukup 3 sampai 7 poin aja untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Ya, tentu kalau keyakinan kelas pasti di kelas ya. Kalau keyakinan sekolah berarti di sekolah cakupannya. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi ketika kita akan membuat keyakinan kelas itu kita harus menampung semua pendapat dari setiap individu peserta didik kita. Tidak boleh mewakilkan atau mewakilinya gitu ya. Jadi setiap anak itu harus berpendapat, harus kita dengar pendapatnya. Apa yang dia inginkan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya bisa berubah tergantung kesepakatan kelasnya lagi seperti apa. Oke, nah ini contoh kalimat untuk kalimat negatif dan kalimat positif. Karena tadi untuk keyakinan kelas itu harus ditulis dalam kalimat positif. Ya, untuk misalkan kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi gunakan untuk keyakinan kelas itu berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh keyakinan kelasnya itu sendiri, sebetulnya untuk redaksi ada tingkatannya. Untuk redaksi SD itu seperti apa agar lebih mudah dipahami. Untuk redaksi SMP, SMA itu seperti apa. Nah, di sini ada dua contoh keyakinan kelas. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini kan universal ya. Tidak spesifik itu, tidak spesifik barangnya, tidak spesifik siapanya, tapi pokoknya kita harus menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan di sini juga ini tidak spesifik mengerjakan tugas mata pelajaran apa misalkan ya atau apa gitu. Nah, di sini juga si kalimat keyakinan kelasnya ditulis dalam kalimat yang positif. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini juga masih universal ya, saling dengan orang lain. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, untuk keyakinan-keyakinan kelas itu seperti ini redaksinya. Dan ditulisnya tidak perlu banyak-banyak sampai mungkin puluhan ya, seperti peraturan atau apa gitu ya. Tapi keyakinan kelas ini cukup poin-poin penting yang akan diyakini oleh kelasnya itu apa. Nah, langkah merumuskannya, untuk langkah merumuskan itu yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi setiap peserta didik itu mencurahkan pendapatnya, apa yang mereka inginkan untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, setelah sudah mereka tulis, kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi kan bisa jadi ada yang sama, kemudian bisa jadi ada yang rancu, makanya diulas bersama-sama dengan bimbingan seorang guru. Kemudian langkah yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nanti mungkin saja dari hasil mengulas keyakinan itu muncul belasan atau puluhan keyakinan kelas. Nah, di sini di langkah selanjutnya
dari keyakinan kelas yang sudah ada itu dipilah dan dipilih lagi keyakinan kelas mana yang paling penting yang akan disepakati oleh peserta didiknya. Setelah tahapan itu, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, jika keyakinan kelasnya tadi masih ada dalam bentuk kalimat yang negatif, maka di langkah keempatlah diubah menjadi kalimat positif. Yang kelima, terakhir, ini mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah dipilah kemudian diganti menjadi kalimat positif, maka disepakati keyakinan kelasnya. Dan ini biasanya itu didokumentasikan ya. Biasanya didokumentasikan bisa dalam bentuk poster atau apa yang kemudian ditempel di dinding kelas. Oke, materi yang selanjutnya itu mengenai restitusi. Nah, sebelum masuk ke bahasan restitusinya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang harus kita pahami. Mungkin selama ini ya udah kita pokoknya gitu aja ya ngajar tuh. Ternyata ini ada posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru, bahkan orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Dalam hal ini mungkin karena kita seorang guru berarti kontrolnya kepada peserta didik. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama posisi kita sebagai penghukum, yang kedua posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kita sebagai teman, kemudian yang keempat posisi kita sebagai pemantau, yang kelima posisi kita sebagai manajer. Yang pertama penghukum. Nah, hukuman ini bisa berbentuk fisik ataupun verbal ya. Jadi posisi seorang guru itu bisa menjadi seorang penghukum. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum di sini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Jadi si murid-murid itu tertekan gitu ya karena ada hukuman tadi. Nah, contoh kalimat yang biasa dikemukakannya itu patuhi aturan saya atau awas ya gitu. Itu sudah termasuk ke posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau udah bilang awas ya gitu ya. Nah, itu kemudian kamu selalu saja salah. Itu ada judgement dari seorang guru yang menyalahkan. Jadi dia posisinya atau posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau tadi ngehukum gitu ya. Kalau ini pembuat merasa bersalah. Jadi si murid itu merasa bersalah ketika melakukan sesuatu. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kalimatnya jelek tapi disampaikannya itu cara lemah lembut. Misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, padahal disampaikannya mungkin lemah lembut ya, tapi isinya itu ada rasa kekecewaan yang diungkapkan gitu ya. Nah, ini contoh pembuat merasa bersalah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, misalkan seperti itu pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Nah, positif di sini itu bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini biasanya yang dilontarkan seorang guru yang ketika dia memposisikan dirinya sebagai teman itu, ayo bantulah demi bapak ya, misalkan seperti itu, demi ibu ya, gitu ya. Terus, ayo ingat tidak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, misalkan seperti itu. Atau
ayo kerjakan, bantu Bapak ya. Kalau misalkan lagi mengerjakan tugas di kelas seperti itu ya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi nggak asal-asalan mengawasi atau memantau, tapi ini berdasar pada peraturan dan konsekuensi yang sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini biasanya dilontarkan kalimat seperti ini, apa yang telah kamu lakukan gitu ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Misalkan seorang murid melakukan kesalahan, lalu ditanya sanksi atau konsekuensinya apa? Itu berarti kita sudah melakukan pemantauan sebelumnya, ada pengawasan kepada murid tersebut sehingga terlontarlah kalimat seperti itu. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, dan seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi seorang manajer ini tuh punya keterampilan sebagai posisi teman dan pemantau. Namun di sini seorang manajer itu lebih kepada menuntun peserta didiknya untuk menemukan solusi atas sebuah permasalahan yang tengah dia hadapi. Itu misalkan kalimat yang terlontar ketika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai posisi manajer, itu jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi si gurunya itu tidak menjudge langsung, kamu salah misalkan ya, atau nanti kamu gini loh, nggak gitu. Tapi ketika si peserta didik melakukan A, maka dia akan bertanya ulang kepada peserta didik itu, apakah yang dilakukan peserta didik itu baik, belum, atau bagaimana. Jadi kita bertanya lagi gitu ya, bagaimana pendapatnya peserta didik. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Karena di sini manajer itu dituntut untuk menemukan solusi ya, menemukan solusi muridnya seperti itu. Nah, itu 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masuk kepada pembahasan yang terakhir mengenai restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu kontrol guru sebagai manajer ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar yang tadi ya, yang sudah dibahas, kemudian dari teori motivasi, ini tertuang dalam segitiga restitusi. Namun sebelumnya apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kondisi ini tuh bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mendukung, tapi memperbaikinya gitu ya. Kalau mereka salah berarti untuk memperbaiki, kalau mereka benar berarti untuk menguatkan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi. Jadi mereka tuh pengen menjadi orang yang seperti apa, lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selain mereka berpikir mereka mau jadi apa, mereka juga harus tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam restitusi ini. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Jadi mereka kayak apa ya, introspeksi lah ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakannya apa, tapi bagaimana dia menanggapinya. Kemudian fokus pada solusi, ya. Jadi nggak ngegulung masalah gitu. Jadi kita sebagai guru menuntun dia untuk mencari solusinya apa. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, nah untuk restitusi sendiri itu ada yang dinamakan segitiga restitusi dan langkah-langkahnya itu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Oke, jadi di sini kita nggak judgement nyalahin langsung gitu ya, tapi muncul kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi bla 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 bla, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi mereka tidak merasa terpojokkan gitu ya, tidak merasa menjadi orang yang gagal ketika melakukan kesalahan. Kemudian uh, ada semacam empati ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi ada lagi kesananya. Kita bisa menyelesaikan ini. Oke, kemudian ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau misalkan ada peserta didik yang terlibat misalkan cekcok ya, itu kan mereka suka ya cekcok gitu ya. Nah, kita jadi harus posisinya netral, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi dengan adanya mereka cekcok tadi, permasalahannya apa, cari solusinya dari mereka sendiri gitu. Kita hanya menuntun saja. Kemudian kamu berhak merasa begitu, misalkan ada 2 orang siswa misalkan ya yang merasa tidak yang merasa tidak terima misalkan ditarik bajunya sampai kancingnya lepas misalkan sehingga dia marah. Nah, itu kan berhak ya merasa ada rasa kekesalan gitu ya kepada temannya. Jadi itu menstabilkan identitas ya, gak apa-apa sebetulnya seperti itu juga kamu berhak merasa seperti itu gitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu ya, itu menstabilkan identitas. Jadi tidak memojokkan siswa menjadi atau mengecap anak itu memiliki identitas yang gagal gitu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar ya, tentu ya. Tadi sudah dibahas pada poin kebutuhan dasar bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini muncul kalimat-kalimat yang bisa menjadi penguatan dari seorang guru ketika melakukan segitiga restitusi ini pada langkah validasi tindakan. Yang pertama itu misalkan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini misalkan tadi kaitannya dengan yang pertama, kamu berhak merasa begitu misalkan. Tapi kamu juga pasti punya alasan kenapa merasa begitu gitu ya. Jadi memvalidasi tindakannya. Kemudian juga ada redaksi yang kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi validasi tindakan ini tuh ya apa ya, membenarkan atau ya semacam membenarkan sebuah tindakan gitu, karena ketika anak melakukan hal tersebut berarti anak sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang terakhir itu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu untuk validasi tindakan ya. Jadi segitiga restitusi itu langkahnya yang pertama dan menstabilkan identitas, validasi tindakan, yang terakhir menanyakan keyakinan.
Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, ya tingkah laku yang salah atau yang benar sudah divalidasi salah benarnya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu ya. Jadi ini berkaitan untuk restitusi ini. Nah, restitusi ini tuh kembali lagi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan yang pertama mendapatkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Baik, itu tadi pembahasan mengenai budaya positif yang tertuang pada 6 pokok bahasan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Baik, silahkan Bu Fitri. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya tertarik dengan bahasan mengenai hukuman dan penghargaan, Bu. Hukuman dan penghargaan, ya. Ya, di sana ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Yang ingin saya tanyakan, apa dampak dari pemberian penghargaan? Karena tadi Ibu menganalogikan bahwa penghargaan dan hukuman itu sebenarnya sama gitu. Oke, Ya, baik. terima kasih Bu. Baik. Oke, yang bagian yang ini mungkin ya Bu Fitri. Iya betul Bu yang itu. Dihukum oleh penghargaan. Baik, saya coba langsung jawab saja ya. Dihukum oleh penghargaan tadi, ya betul, karena perlakuan itu sama antara memberi penghargaan dan memberi hukuman. Nah, keduanya sebetulnya ini merupakan kalau dikaitkan dengan teori motivasi, ini keduanya merupakan teori motivasi bersifat ekstrinsik ya, atau yang berasal dari luar, karena imbalan atau penghargaan, atau karena ada apa dengan adanya hukuman gitu ya bagi peserta didik. Oke, di sini saya tidak cantumkan, sebetulnya ada beberapa pemberian penghargaan, ada beberapa dampak ya untuk pemberian penghargaan sendiri. Ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Alfie Kohn. Jadi untuk pemberian penghargaan ini sebetulnya berdampak ya tidak efektif gitu ya. Kemudian mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas itu dampaknya. Kemudian dapat merusak sebuah hubungan. Nah, di sini ada analoginya, itu sebagai contoh, ada siswa pintar yang dia tuh banyak karyanya gitu ya. Dia setiap berkarya selalu berhasil mendapatkan juara, mendapatkan penghargaan baik dari sekolah maupun dari luar sekolah. Nah, misal si siswa ini tuh dipuji gitu ya oleh gurunya di depan banyak orang. Mungkin ini bagus ya untuk siswa yang berprestasi tersebut. Tapi ada dampak sebetulnya secara tidak langsung yang dapat dirasakan oleh teman-temannya yang lain, karena itu bisa menimbulkan rasa kemudian jadi tidak menyukai murid tersebut. Kemudian juga misalkan untuk sistem ranking ya atau peringkat pada kelas. Nah, di sini juga secara tidak langsung itu dihukum oleh penghargaan. Oke, orang lain mungkin dapat penghargaan ranking 1, tapi yang rankingnya rendah itu dihukum oleh penghargaan. Mereka merasa ada hukuman, kemudian mereka merasa tidak dihargai passionnya. Padahal kan
tidak semua anak itu hasil penilaiannya bagus, tapi setiap anak itu punya passion di bidangnya masing-masing. Jadi padahal mungkin dia rankingnya di bawah, tapi di bidang tertentu dia sangat jago gitu ya, sangat dihargai karena adanya sistem ranking atau peringkat tadi. Karena yang dihargai ya yang ranking 1 aja. Kemudian juga, nah di sini berarti sebagai guru kita harus mampu menemukan dan mengembangkan si bakat anak tadi. Agar apa? Agar tidak ada anak yang merasa dikucilkan, tidak ada anak yang merasa dihukum gitu ya, padahal temennya dihargai dalam waktu bersamaan gitu ya, karena kembali lagi setiap anak itu ini itu untuk dampak ya. Jadi ada poin-poinnya tadi menurut Alfikon itu tidak efektif, kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan aktivitas dan dapat merusak. Baik, itu mungkin ya terima kasih. Ya, sama-sama. Lagi. Oke, sepertinya cukup ya. Oke, saya. Ya, terima kasih. Ya, berhubung waktu juga sudah hampir selesai ya, sesuai dengan kesepakatan awal. Baik, itu tadi pembahasan mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu harus berpihak kepada peserta didik tentunya ya, dan kita sebagai seorang guru yang menuntut, membimbing, kemudian memfasilitasikan ke arah mana peserta didik inginkan. Itu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir pada malam hari ini mengikuti kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, mengganggu waktu istirahatnya, dan mohon maaf juga bila banyak kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, sepertinya kita sama-sama Bu. Kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu guru umumnya. Baik, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Jadi untuk membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif, dan tentu ini nanti akan berlaku di kelas kalian, ya. Oke, apa itu keyakinan kelas dan apa itu budaya positif? Ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, jadi salah satu contoh budaya positif di sekolah itu kita disiplin dalam melakukan segala aktivitas di lingkungan sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, itu diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi harapannya kita semua siswa bahkan guru itu bisa disiplin, dan disiplin diri ini nantinya itu bakalan muncul dari dalam diri sendiri. Jadi udah bukan karena paksaan lagi, ya. Terus budaya positif
apa? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, ya, yang berpihak pada peserta didik. Nah, ini harus berpihak pada kalian. Kemudian agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi si keyakinan kelas ini itu sebetulnya bukan mengikat atau memaksa kalian untuk melakukan sesuatu dengan paksaan, gitu ya. Tapi ini justru untuk memberikan stimulus agar kalian tuh berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian bisa saling menghormati satu sama lain, dan yang terakhir bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Ya, karena kita di sekolah itu bukan sendiri, melainkan banyak orang. Ya, makanya kita harus saling menghormati dan harus punya tanggung jawab juga. Oke, mengapa harus ada keyakinan? Nah, keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Ya, seperti tadi, rasa hormat, tanggung jawab, ya, untuk keselamatan bersama, untuk kesehatan bersama. Misalkan kemarin ketika pandemi, semua orang harus memakai masker. Nah, itu sifatnya umum karena kita harus menjaga diri dan orang lain. Makanya disepakatilah harus menggunakan masker, seperti itu, ya. Nah, sifatnya universal dan disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi enggak rasis gitu ya. Oke. Ciri-ciri keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi beda antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu jelas gitu ya. Misalkan tidak mencontek misalkan gitu ya, itu kan spesifik tuh menconteknya gitu, dan biasanya juga ditulis dalam kalimat negatif, tidak gitu kan, itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi umum aja, secara umum yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak. Kan kalau peraturan rinci banget ya, harus ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau keyakinan kelas cukup 3-7 poin aja, karena di dalamnya itu sudah mewakili dari beberapa nilai kebaikan tadi. Terus keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi berlakunya kalau kita bikin keyakinan di kelas kita, yang akan kalian berlakukan di sini aja gitu. Jadi mengesampingkan bagaimana kebutuhan di kelas 10 MIPA 2 misalkan, atau di 11 mana gitu ya. Jadi yang bakal diberlakukan di kelas kalian aja. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui curah pendapat. Jadi semuanya itu harus mengungkapkan pendapatnya masing-masing, apa yang diinginkan untuk disepakati menjadi keyakinan kelas. Jadi nggak boleh kata Firdian doang misalkan, ya. Jadi harus dari Firdian, dari Sabda, dari siapa itu mencurahkan dulu pendapatnya apa. Nanti disepakati oleh bersama, ngambil berarti 3-7 poin aja. Tuh. Terus keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Karena ini sifatnya berdasarkan manfaatnya apa. Dan ini juga biasanya melihat perkembangannya kayak gimana. Jadi kalau misalkan keyakinan kelasnya sudah konsisten dilakukan, kalian boleh meninjau ulang mengganti beberapa poinnya lagi. Jadi kalau misalkan berjalan gak lari-lari misalkan ya di kelas, berjalan aja di kelas itu udah konsisten dilakukan, berarti kalian mau ganti poinnya apa buat sepakati ulang gitu ya. Nah tadi karena tadi harus kalimat positif, jadi tadi ya kalau ada kalimat negatif kan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah jangan pakai kalimat negatif seperti itu, tapi pakai berjalanlah di kelas atau koridor gitu ya. Nah contoh keyakinan kelas di sini untuk hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti misalkan saling menjaga barang teman misalkan, atau
atau yang ada di sini gitu. Terus bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh guru. Itu universal kan ya? Terus diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Misalkan kalau berkelompok, jangan itu lagi, misalkan ya. Jadi saling mempedulikan temannya yang lain. Terus di sini juga ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, umum banget kan ya? Keyakinan kelas itu bersifat universal atau umum. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini contoh-contoh redaksi keyakinan kelas, ya. Itu yang dibuat simpel aja, yang itu cuma 3 poin, ini 5 poin, tapi sudah mencakup semuanya, ya. Oke. Nah, bagaimana cara merumuskannya? Pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi nanti setiap kalian menulis keyakinan yang kalian mau secara pribadi, gitu ya, tanpa nama. Oke. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Nanti kalian tulis di sini, ya, di sticky note ini. Nanti kalian tempelin hasilnya, ya. Setelah ditempelin hasilnya, nanti kita ulas bersama si keyakinan kelas menurut pendapat masing-masing. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi nanti kan ini ada 36. Pilih mana yang paling penting, atau mungkin bisa jadi ada yang sama kan ya. Nanti ada yang sama, ini sama, berarti cukup 1 poin mewakili itu. Kemudian mati. Oke. Kemudian ibu tulis aja, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Bila nanti kalimatnya masih ada yang negatif, itu ditulis jadi positif. Terus mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kalau nanti keyakinan kelas satu persatu. Kalau kalian setuju dan kalimatnya sudah bagus, nanti Siti akan menuliskan sebelah sini. Ya, ingat poinnya cukup 3 sampai 7 aja. Yang mana yang menurut kalian paling penting nanti dimunculkan. Oke, silakan mulai Sabda.